يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang sampai hari ini Allah masih berkenan memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Meskipun masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan di setiap saat, setiap waktu, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas kepada kita sampai hari ini, sehingga Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga di muqaddimah tadi, jangan sampai kita mati, kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan membawa keimanan dan keislaman kita, sampai kita mendapatkan keselamatan. Tidak hanya keselamatan di dunia, terlebih kita mendapatkan keselamatan kelak ketika kita semuanya kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat sebagai ta'lim kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari Jumat, setiap sepekan sekali, kita diingatkan oleh khatib yang naik di atas mimbar, mengajak kepada kita semuanya untuk meningkatkan kuantitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bernilainya manusia, tinggi dan rendahnya kedudukan manusia di hadapan Allah bukan karena kedudukan dan jabatan yang hari ini dimiliki di dunia, bukan karena materi yang cukup banyak yang dia miliki di dunia,
Bukan itu semuanya yang menyebabkan mulia di sisi Allah. Tetapi ketakwaan kita, keimanan kita inilah yang akan menjadikan manusia bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah memberikan kedudukan dan jabatan, memberikan materi yang cukup banyak kepada kita semuanya, hendaknya menjadi wasilah, menjadi perantara bagi kita semuanya untuk mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diingatkan, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Seorang yang cerdas, orang yang pandai di dalam kehidupan ini, tentunya dia belajar dari pengalaman, baik pengalaman dia sendiri ataupun pengalaman ketika melihat orang lain dan ketika berhadapan dengan problem yang sama. Sehingga muncul istilah experience the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Bagaimana pengalaman yang dia telah lalui sebelumnya, ketika pengalaman itu tidak menarik hati, ketika tidak menyenangkan kehidupannya, agar perkara yang nantinya akan dialami tidak terulang lagi. Ataupun pengalaman orang lain yang terlihat oleh dirinya, ketika si fulan melakukan sebuah tindakan yang tentunya baik tindakan itu menyalahi aturan ataupun sesuai dengan aturan, maka tentunya ada dampak yang dia akan terima. Maka momentum bulan Muharram memasuki tahun baru Hijriyah bagi kita semuanya adalah mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki kita, bagaimana pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui di tahun sebelumnya. Jangan sampai kalau pengalaman itu tidak baik akan terulang kembali di tahun yang akan datang. Itulah ciri orang yang cerdas, orang yang pandai belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Kalau di 1444 kita banyak berbuat salah, maka optimalkan di tahun 1445 ini kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara apa saja yang harus kita perbaiki untuk menyongsong perbaikan yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, sayusibu ummati da'ul umam al-ashar wal batar wa takathur wa tahasunu fit dunya wa tabagudu fis tahasud hatta yakuna al-baghi. Yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara, adalah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Kalau tadi di awal kita sampaikan bahwa pengalaman orang lain, sesuatu yang menimpa orang lain tentunya akan menjadi pelajaran bagi kita. Nah, apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah menimpa umat-umat yang lalu, umat-umat yang sebelumnya, yang itu semuanya ditunjukkan kepada kita semuanya agar menjadi ibrah, agar menjadi sesuatu pelajaran penting, agar kita pun tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, yang apabila dilakukan ini akan menjerumuskan dan menghancurkan umat tersebut. Apa saja yang diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni al-ashar. Bagaimana orang mudah mengingkari berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Hari ini kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakai untuk apa mata ini? Kita hari ini diberikan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa kaki ini? Apakah mata digunakan untuk membaca kitab Allah? Apakah kaki digunakan untuk melangkahkan ke tempat-tempat pengajian dalam rangka menuntut ilmu? Apakah sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, atau dalam kajian tertentu, yakni dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
Maka kita lihat sejarah bagaimana Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut bumi, yang salah satu sebabnya adalah mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sehat mata kepada kita, masih memberikan kesehatan jasmani kepada kita semuanya, jadikanlah itu semuanya di dalam rangka beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah menggali ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyindir kepada kita semuanya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagaikan setetes air di lautan, yang itu semuanya tidak ada bandingannya dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita sudah merasa pintar, sudah merasa sombong, takabur dengan apa yang kita baru miliki ilmu ini, maka yakinlah ini bagian daripada mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau kita tidak mau lagi memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah, maka yakinlah apa yang diingatkan oleh Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Maka oleh sebab itu, mumpung kita masih diberikan kaki untuk mudah melangkahkan ke masjid, untuk mudah mendatangi majelis-majelis ilmu, datangilah majelis ilmu. Nanti ketika Allah sudah mengangkat sehatnya kaki, tidak bisa berjalan lagi di tempat-tempat majelis ta'lim, mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan halaqah-halaqah ilmu, baru kita menjadi orang yang menyesal. Kalau mata ini masih sehat, gunakanlah untuk belajar membaca Al-Quran. Hukum daripada belajar adalah wajib, fardu ain, sesuatu yang apabila ditinggalkan kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk peringatan adalah kesombongan. Sombong adalah sifatnya iblis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menukilkan sifat iblis di dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya untuk bersujud menghormati kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam yang baru diciptakan, tetapi hanya iblislah yang membangkang terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan perilaku kita di dalam keseharian kita? Apakah kita mewarisi sikap-sikap yang dimiliki oleh iblis? Salah satunya adalah batarul haq wa ghamdun nas. Sifat iblis adalah dia menolak kebaikan dan meremehkan orang lain di dalam kehidupan ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga adalah bermegah-megahan, saling meninggikan rumah, saling bermegah-megahan di dalam harta yang dia miliki, padahal itu semuanya akan ditinggalkan ketika manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tidak salah manusia memiliki harta yang banyak, tetapi itu bukan bagian daripada dia untuk bermegah-megahan, untuk saling sombong-sombongan di antara manusia. Karena pada hakikatnya itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kedudukan dan jabatan yang dimiliki oleh manusia, semakin banyak materi yang dimiliki ketika hidup di dunia, akan semakin lama dan semakin panjang hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau demikian bukan berarti ya udah kalau begitu enggak usah memiliki kedudukan dan jabatan. Ya sudah kalau begitu enggak usah memiliki materi yang cukup banyak. Tidak demikian juga. Tapi jadikanlah apa yang di hari ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menduduki kedudukan dan jabatan yang strategis, dia tidak berlaku zalim kepada bawahannya. Ketika dia dititipi materi yang cukup banyak, dia menjadi manusia yang dermawan dan memiliki kepribadian yang sosial. Yang keempat adalah bermusuhan di dalam mendapatkan perkara-perkara di dunia. Bagaimana seseorang
antara yang satu dengan yang lainnya saling sikut kiri sikut kanan, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan materi yang banyak, bahkan tidak heran dan tidak sedikit bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Dan yang kelima adalah saling membenci antara yang satu dengan yang lainnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Umat Islam dengan umat Islam yang lainnya ibarat sebuah bangunan. Kita lihat masjid yang indah ini, ada tiangnya, ada temboknya, ada kusennya, yang komponen yang satu saling menguatkan komponen yang lainnya. Demikian juga umat Islam ketika di dalam kehidupan ini. Menjelang pesta politik, bagaimana umat Islam sangat mudah untuk diadu domba. Gara-gara beda bendera, gara-gara beda partai, bisa saling mengkafirkan dan saling memberikan julukan-julukan yang tidak pantas. Padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wa la tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian dengan yang satu dengan yang lainnya saling memberikan julukan-julukan yang tidak baik, saling menjelek-jelekan antara yang satu dengan yang lain. Bisa jadi orang yang kalian jelek-jelekan ternyata dia lebih baik daripada kalian. Maka oleh sebab itu, ukhuwah Islamiyah harus kita bangun di dalam setiap individu kita. Pertama yang kita bangun adalah keluarga kita, RT kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah yang sangat kokoh dan sangat kuat agar umat Islam tidak mudah diombang-ambingkan, agar umat Islam tidak bagaikan buih di lautan. Ketika ada ombak yang berlalu, ketika ada ombak yang menuju ke arah selatan, dia ikut-ikutan menuju ke arah selatan. Ketika ada gerakan-gerakan yang mengarah ke utara, dia pun akan ikut mengarah ke utara. Bahkan tidak memiliki kedudukan, bahkan tidak memiliki kekuatan yang kokoh dan mudah untuk dirapuhkan oleh musuh-musuh Islam. Inilah yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW berdasarkan apa yang dilakukan oleh umat sebelumnya. Maka kita ingatkan, umat yang cerdas, umat yang pandai, umat yang pintar adalah mengetahui pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu agar tidak terjerumus kepada lembah yang sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua, marilah tundukkan kepala kita, tadahkan tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mengabulkan seluruh keinginan dan cita-cita kita semuanya. Kita semuanya punya hajat, kita semuanya punya cita-cita, baik cita-cita di dalam keluarga kita, cita-cita di dalam masyarakat kita, agar kita semuanya mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, terlebih kebahagiaan ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang kita panjatkan, kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, penuh dengan kedudukan, mendapatkan kedudukan yang strategis, memiliki materi yang banyak, memiliki ilmu yang barakah, sehingga kita kembali kepada Allah, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.